Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Hukum Perusahaan akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul Proses Pendirian PT. Berikut PPT slide yang telah kami sediakan. Baik, materi yang pertama ialah anggaran dasar PT. Dokumen hukum pendirian PT berisi nama, tujuan, modal, saham, struktur organisasi, RUPS, laba, perubahan AD, dan pembubaran. Yang kedua, disusun dalam akta notaris berbahasa Indonesia dan disahkan Menteri Hukum dan HAM agar PT berstatus badan hukum. Yang kedua, prosedur perubahan anggaran dasar, yaitu hanya bisa dilakukan lewat RUPS dengan persetujuan minimal 2 atau 3 pemegang saham. Yang kedua, keputusan RUPS dituangkan dalam akta notaris maksimal 30 hari setelah RUPS. Yang ketiga, permohonan perubahan diajukan elektronik ke Kemenkumham melalui SABH berlaku setelah disetujui atau dicatat menteri. Lalu yang ketiga terkait dengan nama PT. Nama PT harus unik, tidak sama atau mirip PT lain, sesuai aturan dan diajukan notaris lewat SIM-Min-Bakum. Yang kedua, persetujuan nama berlaku selama 60 hari. Nah, nama ini wajib dicantumkan dalam akta pendirian PT. Selanjutnya adalah pendaftaran PT dan peran notaris. Yang pertama, notaris ajukan pengesahan badan hukum ke Kemenkumham secara elektronik. Yang kedua, setelah SK pengesahan, PT otomatis dapat NPWP lalu urus NIP dan izin usaha lewat OWS. Yang ketiga, pendirian diumumkan di NBNRI sebagai atas publisitas. Yang selanjutnya, status badan hukum PT. PT diakui sebagai subjek hukum terpisah dari pendiri, bisa punya hak dan kewajiban tanggung jawab sendiri. Yang selanjutnya ada izin-izin prosedural. Yang pertama ada NPWP otomatis setelah pengesahan. Yang kedua, NIP diajukan lewat OWS jadi identitas dan izin dasar usaha. Yang ketiga, izin usaha atau komersial sesuai jenis usaha PP nomor 5 tahun 2021. Yang keempat, SKDU dan TDP, bukti domisili dan pendaftaran perusahaan. Baik, materi selanjutnya ada tentang piercing the corporate veil atau doktrin hukum yang memungkinkan pemilik atau direksi PT bertanggung jawab pribadi jika terjadi penyalahgunaan PT meski PT umumnya entitas terpisah. Yang selanjutnya ada tentang modal dan saham. Modal dasar itu minimal 50 juta rupiah, itu ada pada UU Cipta Kerja dan disetor minimal 25%. Lalu saham bukti kepemilikan modal, memberi hak suara, bisa diperjualbelikan. Lalu semua diatur dan dicatat dalam akta pendirian. Baiklah, di sini ada 3 kasus terkait dengan PT. Kasus yang pertama ialah tentang Unilever versus Indomaret, di mana Indomaret melanggar perjanjian eksklusif distribusi Unilever atau jual ke pihak ketiga dan di bawah harga minimum yang telah disepakati. Lalu MA memutus Indomaret bersalah, wajib bayar ganti rugi. Yang ketiga, pentingnya kepatuhan perjanjian bisnis, pelanggaran wan prestasi dan sanksi hukumnya. Selanjutnya kasus kedua, Labora Sitorus dan PT Rotua PT Seno Adiwijaya. Yang pertama, Labora tidak tercantum resmi di PT, tapi mengendalikan operasional. Yang kedua, secara hukum hanya organ resmi direksi komisaris pemegang saham yang bertanggung jawab kecuali terbukti menyalahgunakan PT, misalnya pencurian uang. Kasus ketiga, fraud PT Garuda Indonesia. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan, akui pendapatan belum terrealisasi. Yang kedua, akuntansi forensik penting untuk deteksi dan pencegahan kecurangan, tingkatan transparansi dan akuntabilitas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.